الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلام الأسود, diriwayatkan dari Abi Salam al-Aswad, annahu qal, bahwasanya beliau telah mengatakan, li Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz, sami'tu, aku telah mendengar Thawbana, sahabat Thawban radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Abdul Aziz, maksudnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang secara nasab dari pihak ayah beliau adalah keluarga besarnya Bani Umayyah, cucunya Abi Sufyan. Dari jalur ibu beliau adalah cucunya Sayyidina Umar, dari menantunya Sayyidina Umar yang putrinya penjual susu itu. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz punya kesolehan yang mungkin paling mencolok di kalangan Bani Umayyah. Beliau ini termasuk khalifah yang mimpin itu hanya 2,5 tahunan, tapi terjadi perubahan yang luar biasa pada Islam waktu itu. Umat Islam, para tabi'in banyak yang merosot amalannya, dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahunan, semangat lagi amal agama, sampai tingkatan serigala-serigala pun segan atau sungkan karena menghargai ketakwaannya masyarakat waktu itu. Maka suatu hari ada pengembala sedang mengembala domba-dombanya. Tengah-tengah dia mengembala, ada serigala makan dombanya di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka pengembala tadi langsung bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan yang disarankan kalau orang Islam mendapatkan musibah. Maka beliau bilang, ini pasti khalifah kami Umar bin Abdul Aziz sudah wafat ini. Begitu beliau wafat, serigala tidak sungkan untuk makan domba lagi. Dan ini ternyata sebelum beliau merubah rakyatnya, beliau sendiri yang siap merubah diri beliau. Dari hidup yang begitu mewah sekali menjadi sangat mujahadah demi untuk meningkatkan dan mendapatkan macam-macam posisi yang disampaikan Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Thawban kepada beliau. Saking berubahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sampai suatu hari ada orang yang pengen ketemu dengan istri beliau, Fatimah bin Abdul Malik, binti Abdul Malik. Maka Fatimah mempersilahkan tamu perempuan tersebut untuk masuk rumah. Maka bicara-bicara, tengah-tengah bicara, yang tamunya tadi bilang, saya dengar antum ini warok, keluarga antum warok, sangat hati-hati, ternyata enggak sesuai dengan kenyataan. Masa di dalam rumah ada tukang yang di ruangan yang kita sedang bicara memperbaiki genteng yang bocor? Ini kan namanya tidak hati-hati dalam amal agama. Maka Fatimah bilang, itu bukan orang lain, itu suami saya sendiri kok yang memperbaiki genteng itu. Siapa? Ya Umar bin Abdul Aziz, itu sedang samping Pondok Putra sini nih. Ya. Maka dihirasai oleh santri-santri putra.
Akhirnya putri itu nggak ada yang nyuruh menyiapkan khidmat, nyiapkan terus diantarkan sendiri walaupun masih cadaran pada santri putra. Wah, kita lihat ini nggak bagus ini. Maka kita umumkan santri putri yang pengen berikan khidmat kepada yang bagian hirosah, suruh dilewatkan ustadznya yang sudah berkeluarga. Akhirnya nggak ada satupun yang ngirimkan khidmat. Berarti ini ngirimkan khidmat yang perlu ditanyakan, ternyata sepertinya hisapnya nggak lulus ini. Begitu nggak bisa memberikan langsung, ternyata nggak mau dia. Ini salah satu contoh sikap-sikap kita ini ada tanggung jawabnya. Kita ini jadi mukallaf dan mukallafah. Apa yang kita buat ini semuanya jadi menguntungkan atau merugikan kita. Haudhi, telagaku, ma adalah antara baina adnin ila amman al-balqa, antara Aden sampai Amman al-Balqa. Di antara maksudnya begitu luasnya, sampai luasnya itu antara Aden sampai Amman, ribu-ribu kilo. Ini menunjukkan bahwa telaga Kautsar yang telah diumumkan Nabi, yang telah disebutkan dalam surat Al-Kautsar, itu letaknya di dunia ini. Semacam ini peresmian siapa yang bisa minum di situ itu pasti penduduk surga. Semoga termasuk kita. Amin. Kemudian yang minum tuh tingkatannya macam-macam, mengikut tingkatan seberapa taatnya kepada Allah. Yang tertaat Nabi sendiri yang akan minumi dia. Semoga termasuk kita. Kemudian di bawahnya sampai minimalnya dia diizinkan minum dari situ. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih melebihi susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis melebihi madu. Ini air khusus yang adanya di waktu khusus, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Yang sekarang belum ada, maka untuk dibayangkan secara persis itu ya belum ada contohnya. Wa awanihi adadun nujum, dan wadah-wadahnya, wadah untuk minumnya adadun nujum, seperti bilangannya bintang-bintang. Ini diantara maksudnya menunjukkan bahwa umat Nabi yang akan dapat hidayah itu banyak, sampai Nabi sudah siapkan di telaganya wadah-wadah untuk minum sebanyak bintang-bintang. Masya Allah. Maka kita ini jangan terus GR, kalau saya ini nggak ngajak umat kepada agama, umat nggak dapat hidayah. Hidayah itu sudah kering jatahnya itu. Kita berangkat nggak berangkat tuh nggak ngaruh pada penyebaran hidayah. Jadi kalau kita berangkat berjuang dapat pahala, kita jalan. Kalau nggak berangkat hidayah jatahnya nggak berkurang. Yang berkurang jatah pahala kita, gitu. Lah siapa yang digunakan untuk dapat hidayah dan asbab hidayah? Ya setiap zaman Allah akan terus pilih. Tidak bisa dibatasi oleh satu pergerakan ataupun satu zaman. Sampai menjelang hari kiamat pun masih ada orang-orang yang jadi asbab hidayah. Man syariba minhu syarbatan lan yadma ba'daha abada. Barang siapa minum darinya satu teguk. Syarbah itu di antara artinya adalah sekali teguk. Darabtuhu darbah. Aku telah memukul dia satu kali. Lam yadma ba'daha abada, dia tidak haus selepasnya selamanya. Wa awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin, dan pertama kali manusia yang akan datang alaihi atas telaga Kautsar orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Asyu'su ru'usa, asyu'su yang awut-awutan, ru'usan rambut-rambut kepala mereka. Orangnya begitu sederhana. Bukan kok maksudnya kalau kita punya rambut kita awut-awutkan begitu. Ini awut-awutan karena keadaan, saking miskinnya nggak sempat punya fasilitas-fasilitas untuk terlalu baik merawat rambutnya. Karena di antara arahan agama itu adalah
supaya kita ini merapikan rambut kita sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, man kana lahu sya'run falyukrimhu, rawahu Abu Dawud. Dulu waktu saya sekolah, dulu sekolahnya kan SMP. Itu tadi SMP Al-Fatah ya. Jadi ada guru yang suka nyuruh hafalan hadis-hadis dibahasakan Indonesia terus suruh ngapalkan murid-muridnya. Kadang-kadang bahasa Arab juga. Mangkana lahu sya'run falyukrimhu, Abu Dawud rawi hadis itu. Masih ingat itu ya. Berapa puluh tahun yang lalu itu, Masya Allah. Yang nyusun nyanyiannya itu bapaknya Mulwi Bashir itu, Pak Daim Kufron. Ad-dunusu thiyaba, yang bajunya kotor. Jadi ngesnya orangnya itu di dunia itu benar-benar kehidupannya itu sederhana, enggak patek digawe orang. Alladzina la yankihunal muna'amat, yaitu orang-orang yang mereka tidak menikahi wanita-wanita yang hidup di dalam kemewahan atau macam-macam kenikmatan. Wanita-wanita yang terawat lah. Lah mereka sendiri suaminya enggak terawat, ya dapatnya ya wanita-wanita seadanya lah gitu ya. Muna'amat itu mungkin anaknya orang kaya, anaknya bangsawan, bisa luluran, kulit coklat pun bisa jadi putih. Kalau orang miskin kadang-kadang kulit putih pun bisa jadi coklat, Masya Allah. Wala yuftahu lahumus sudadu, dan tidak dibukakan untuk mereka as-sudadu, pintu-pintu. Banyaknya sudah, pintu yang tertutup. Maksudnya enggak ada orang yang gubris mereka. Enggak ada yang gubris mereka. Ngetok pintu enggak pakai digape. Tok tok tok, assalamualaikum. Sopo ta kuwi? Wah, orang miskin. Ngalih kono, ngalih. Wala yuftahu lahum sudad. Orangnya sendiri sederhana, bajunya pun enggak terawat, dirinya pun enggak terawat. Nikah pun dapatnya wanita-wanita yang sederhana. Kemudian kalau ada pintu-pintu tertutup mereka ketuk enggak dibuka. Ringesnya orang yang benar-benar di dunia ini secara posisi dunia belas dia ini tidak punya posisi yang enak. Tapi urusan agama mereka tinggi derajatnya. Wah, kalau begitu saya mau niru ini Pak, enggak usah salah paham. Para ulama sudah menerjemahkan bagaimana berbaju yang sesuai, yaitu sebagaimana arahan Imam Ghazali, kesimpulan dari hadis-hadis yang banyak itu adalah orang itu bagaimana pakai baju yang ketika kumpul dengan orang-orang yang kaya, para bangsawan dan pejabat tidak dihinakan, ketika kumpul dengan orang-orang miskin tidak dipingini, ya sedengan-sedengan aja. Nah, orang yang begini bagaimana Pak? Ini lebih cepat masuk surga. Ini orang-orang khusus yang punya makom khusus di zaman khusus. Kadang-kadang kita meniru mereka, malah sekarang aja cari istri sudah sulit diterima. Kalau pakai begini ini mungkin seumur hidup jomblo nih. Atau jable, nggak ada yang belai. Qala Umar bin Abdul Aziz mengatakan, lakinni, tetapi aku qad nakahtul muna'amat, sungguh aku telah menikah dengan wanita yang dihidupkan dalam macam-macam kemewahan atau kenikmatan. Fatimah binti Abdul Malik, yaitu Fatimah putrinya Khalifah Abdul Malik. Wa futihat li as-sudad, dan telah dibukakan untuk saya pintu-pintu. Orang-orang kalau saya datang guys semuanya ngurmati. La jaroma, pasti kata beliau, la aghsilu rasi hatta yas'utha, aku tidak mau nyuci rambutku sehingga rambutku awut-awutan. Wala thawbil ladzi yali jasadi, dan aku tidak nyuci
baju yang nempel di badanku hatta yattasikha, sampai bajunya kotor. Ini namanya sederhana disengaja. Yang mana beliau adalah khalifah tertinggi, menguasai seluruh dunia, sengaja hidup sederhana untuk tarbiyah diri beliau sendiri dan untuk mentarbiyah umat yang waktu itu banyak yang loyo amal agama. Akhirnya beliau buat majelis yang sangat masyhur, setiap lepas sisa awal sampai subuh beliau mengumpulkan para ulama, para tokoh untuk bicara persiapan mati sampai subuh. Hari-hari selama 2 tahunan itu, 2 tahunan lebih. Akhirnya rakyatnya pada pinter lagi karena pikir akhirat, pejabat-pejabatnya pada pinter, kepala-kepala suku pada pinter, tokoh-tokoh masyarakat pada pinter, akhirnya pada amal agama lebih giat lagi. Kemudian terjadi macam-macam nusratullah di zaman beliau. Di antara yang paling masyhur di zaman beliau adalah ada gerakan resmi yang beliau gerakkan, gerakan penulisan dan pencatatan hadis-hadis yang telah diriwayatkan dari yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara jasa beliau yang terbesar adalah yang pertama di dalam sejarah Islam, gerakan resmi dari pemerintahan Islam waktu itu untuk mencatat hadis biar tidak hilang dan tidak punah. Di antara sebabnya muncul beliau karena adalah kesolihahan seorang ibu. Di samping ayahnya juga soleh, putranya Sayyidina Umar. Kalau nggak salah, akhirnya nikah dengan putranya Sayyidina Umar yang bernama Qasim. Akhirnya dari itu lahir anak putri, kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Maulaya salli wa sallim daiman abada Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Salatullah